berpendapat atau mempertanyakan soal perihal tanah abang nih yang kata di daerah Parung yang di gunung. Nah, abang bisa menjelaskan? Tanah Abang mah di Jakarta Pusat. Parung. Oh, tanah milik gue gitu. Oh, bilang dong. Tanah Abang Jakarta Pusat gimana? Bisa aja. Codot. Jadi masalah tanah gue ya. Tanah milik gue. Tanah kalau gue ini kan kalau ngomong semuanya hampir 99% bener. Kalau ngomong ya. Jadi gue nggak mau diada-ada gitu. Artinya kalau gue ada bilang ya ada gitu. Gue gue juga nggak terbiasa untuk berbohong ya. Dan gue nggak ada cita-cita untuk berbohong juga gitu. Jadi apapun fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh orang kepada gue nggak pernah pusingin gitu. Apalagi Hotman Paris, kan gue udah bilang, jangankan kalah ya, seri aja gue haram hukumnya untuk Hotman Paris. Jadi kalau gue udah pegang kuasa, jangan harap. Walaupun gue ngefans sama dia ya, walaupun gue ngefans sama dia, catat, walaupun gue ngefans sama Hotman Paris, tetapi jangankan kalah, seri aja haram hukumnya bagi gue, gitu ya. Jadi catat ya Hotman Paris, dengar ya. Jangankan saya kalah sama kamu, draw saja haram hukumnya bagi saya. Ya, Hotman, ingat, selama saya masih pegang kuasa, ya, ingat Hotman, kau tidak akan pernah bisa memenjarakan Rasman Arif Nasution, karena saya sudah pegang beliau. Insya Allah ya, atas izin Allah, Hotman Paris akan bermimpi buruk, walaupun dengan cara apapun, walaupun dia banyak duit kata orang. Ya, jangan pernah bermimpi kamu Hotman Paris ya. Sampai sekarang tensi saya tidak pernah turun. Ya, sesenti pun tensi saya tidak turun, Hotman Paris. Ingat ya, jangankan semeter, sesenti pun tensi kita tidak pernah turun untuk lawan kau. Ya Hotman Paris ya. Jangan dibilang kau ini saya itu udah takut sama kamu. Waduh, kalau saya takut sama kamu haram hukumnya. Bayangkan, udah haram hukumnya takut sama Hotman Paris. Udah nggak halal lagi, udah bilang haram hukumnya takut sama si Hotman Paris. Ingat, kan gue bilang jangankan mundur sejengkal, sesenti pun gue gak akan pernah mundur. Dia teriak-teriak kesana kemari, ngatur negara, ngatur Mahkamah Agung, minta Mahkamah Agung untuk membekukan bas gue. Lalu dia minta lagi untuk ini, untuk itu. Dia minta semua Kapolri diperintah sama dia. Yang presiden Pak Prabowo apa Hotman Paris? Kalau mekanisme hukum seperti ini semua berjalan atas permintaan Hotman Paris, wah bahaya. Karena identik, orang itu menganggap bahwa dia itu adalah tangan kanan Pak Prabowo atau pengacara Pak Prabowo. Orang sampai banyak yang bilang loh, pantas. Semuanya ini jalan karena dia dekat dengan Pak Prabowo. Oh, dia upload fotonya dengan Pak Prabowo. Hotman Paris, ingat ya, semua punya jasa dengan Pak Prabowo. Ya, saya pernah dicari Polda Metro Jaya ya karena memimpin massa ya waktu itu bareng Bang Egy Sujana, ribuan orang depan Bawaslu. Tahun 2014 kami ditembak untuk membela Pak Prabowo ya. Saya ketua umum relawan militan Prabowo. Ingat ya. Jadi nggak usah cerita kamu berjasa sama Pak Prabowo, nggak usah bawa Pak Prabowo, substansi hukum aja ya. Jadi nggak usah membahas ke yang lain gitu loh. Jadi kamu gak usah membahas masalah saya dicabut, itu gak akan pengaruh bagi hidup saya. Mau dicabut atau tidak, saya tetap pengacara. Ingat ya, karena tidak ada regulasi, tidak ada peraturan apapun, termasuk undang-undang yang bisa menetapkan pencabutan atau pembekuan saya sebagai pengacara. Saya akan tetap berjalan. Dan surat sanggahan saya terhadap Mahkamah Agung yang telah mengeluarkan surat melalui Pengadilan Tinggi Banten yang memberikan nomenklatur istilah pembekuan terhadap surat itu, saya sudah bantah. Saya sudah mengajukan surat keberatan kepada Mahkamah Agung yang nantinya akan saya teruskan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Perbuatan Melawan Hukum Pengadilan Negeri. Ya, ingat, saya tidak pernah turun tensi. Ingat ya. Jadi urusan saya
urusan saya selama saya masih pegang kuasa. Jangankan Hotman Paris, Hotman Ciseeng, Hotman Parung, Hotman Kedondong, Hotman Ular Bulu, saya lawan. Ya, jangan kamu bilang saya takut. Saya ini cucunya Sultan, pantang bagi saya. Ya, moyang saya Pangeran Diponegoro, moyang saya Sultan Bima tidak pernah selangkah pun mundur untuk melawan Belanda. Ya, apalagi hanya melawan kau Hotman Paris. Ya, ingat kami punya konsep ketahanan mental untuk melawan kezoliman. Ya, jangan mimpi kamu Hotman Paris. Saya tetap mengejar kamu. Walaupun kamu teriak-teriak, tolong Bapak Polisi, Bapak Kapolri, tolong itu ijazahnya, tolong diselidiki ijazahnya. Ngerti konstruksi hukum gak lo? Hah? Ya? Apakah Kapolri kau perintah-perintah untuk ngurusin ijazah saya? Kasus korupsi lebih banyak, yang lebih krusial. Ngapain ngurusin ijazah saya? Ijazah saya sudah jadi 11 tahun itu ijazah diterbitkan oleh kampus saya. Ngapain kamu ngurusin ijazah saya? Jangan kamu nyuruh-nyuruh, macamnya kau udah hebat kali. Nyuruh Kapolri, nyuruh Mahkamah Agung, ya, nyuruh ini, nyuruh itu. Kasihan kali tuh orang-orang berbintang dibudakin sama kau. Hah? Nggak ada marwahnya tuh Mahkamah Agung, disuruh-suruh sama kau. Seakan-akan ya, walaupun itu bukan berdasarkan perintah kau, tapi seakan-akan. Karena apa? Karena begitu kau ngomong, 2 hari kemudian aku dibekuin. Langsung dicabut tuh berita acara sumpah saya. Ya, Hotman, ingat kamu ya. Kau atau aku yang rusak nanti. Ingat Hotman. Biasa permainan seperti orang seperti kau tuh biasa. Ya, selalu mengaburkan permasalahan pokok. Kamu kabur-kaburkan kemana-mana. Kamu takut kebongkar rahasia kamu. Ya. Oke, balik lagi bang ke substansinya, itu aset ada di gunung dari Bima itu gimana? Hah? Aset yang ada di gunung dari Bima. Masalah Gunung Parung dulu lah satu persatu. Masalah gunung yang saya miliki. Gunung yang saya miliki itu ada 111.000 hektar. Ya. Parung hampir semua itu tanah klien saya. Ya. Itu baru Fairponding nomor 9 dan nomor 3. Bisa dicek di BPN. Ya. Fairponding nomor 3 dan nomor 9, Persil 37 dan 39 itu jumlah totalnya 110.000 hektar. Ya, dan itu sudah ada surat penetapan dan putusan pengadilan. Artinya siapapun yang bangun rumah di situ, siapapun yang bangun perumahan di situ, siapapun berkegiatan di atas tanah saya akan saya gugat. Ya, karena saya mendapatkan separuh dari 110.000 hektar tanah tersebut dari klien saya. Ya, yang bernama Raden Ngabe, cucu dari Raja Banten. Ya. Itu salah satu fee saya, fee lawyer. Ya, fee lawyer saya dari cucunya Raden Ngabe. Ya. Jadi silakan dicek di pengadilan, ya, silakan dicek di BPN, di situ sejarah tanahnya ada. Ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Mereka Fairponding, hidup, penetapan ada, semua lengkap. Ya. Jadi jumlah totalnya 110.000 hektar sampai ke Jasinga. Makanya kenapa di Parung itu banyak perumahan-perumahan yang nggak laku, banyak perumahan-perumahan yang nggak bisa dijual karena alas haknya salah. Gitu loh. Sampai sekarang banyak perumahan yang akan saya somasi. Gitu. Makanya yang beli rumah tanah di Parung itu hati-hati. Itu masuk dalam giriknya klien saya. Sepanjang jalan Parung. Ya, ingat itu. Sepanjang jalan Parung. Ya, sampai ke gunung Gunung Sawit. Ya, dulu Gunung Sawit itu dikelola oleh PTPN 8. Sekarang dikelola oleh PTPN 2 atau PTPN 4. Tidak dikelola juga. Yang kami baca di situ dijual, dikapling-kapling oleh mereka, dibuatkan sertifikat. Nah, ini yang akan saya patahkan. Ya, dari 110.000 hektar milik kami, ya, saya dengan klien, ya, itu hampir 5.000 hektar diambil. Ya, diambil dengan cara manipulasi data. Nah, ini yang saya akan tegur semua. Ada pabrik di situ,
Ya, ada perumahan, bahkan ada developer yang sudah saya tegur, saya bilang segera bayar. Kalau nggak bayar nanti kamu celaka, kasihan klien, kasihan customer kamu. Udah beli rumah hanya dikasih HGB, hak guna bangun. Hak guna bangun tuh nggak punya kekuatan tetap. Ya, hak guna bangun itu kasihan nanti yang beli tanah, nggak punya hak milik. Kalau punya hak milik nanti bisa dibatalkan, cacat hukum. Makanya saya bilang perumahan kemarin, ada beberapa perumahan besar di Parung, segera bayar, biar kami keluarkan surat, gitu loh, biar tidak merugikan masyarakat, gitu. Ya, biar tidak merugikan masyarakat, kan kasihan masyarakat ini, gitu. Masyarakat beli tanah hanya dikasih HGB, hak guna bangun, gitu loh, tidak bisa sertifikat. Karena apa? Alas haknya nggak jelas, hanya pengakuan, gitu. Makanya saya bilang di Parung itu segera. Kemarin juga saya udah survei gunung kami, gunung yang ada sawitnya dulu dikelola oleh PT PN 8. Ya, sawitnya sudah nggak produktif sekarang. Saya bilang nanti akan saya tebang. Saya lagi nyari investor, saya sudah ketemu dengan Wakil Menteri kemarin. Ya, coba berbicara dengan Pak Nusron Wahid, mudah-mudahan ini bisa dijadikan lahan untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan programnya Pak Prabowo, ya, yang dekat dengan Jakarta. Jadi nggak mesti harus ke Kerawang, nggak mesti harus kemana. Jadi gunung itu kita jadikan lahan untuk menjalankan program-program ketahanan pangannya Pak Prabowo. Jadi, saya sudah ketemu dengan Wakil Menteri kemarin. Gitu. Kalau untuk gunung itu ya, kalau untuk gunung itu tanahnya sudah lengkap, izinnya sudah lengkap, putusan pengadilan sudah lengkap, semuanya sudah lengkap. Jadi kalau saya berbicara itu nggak mau omong kosong, ngapain? Sekelas saya sudah mau doktor begini ngomong kosong. Buat apa? Apa untungnya omong kosong? Hah? Gitu. Yang kedua, masalah gunung uranium, ya, yang saya bilang di Bima, di PT di kawasan Onto, ya, di HUU. Itu menurut penelitian orang-orang, ya, menurut penelitian profesor ahli geografi, ya, ahli apa? Pokoknya ilmu penelitian seperti lah yang meneliti tentang isi perut bumi. Itu 2 juta metrik ton isinya dari satu kecamatan saja, HUU namanya. Ya, di Dompu. 2 juta metrik ton uranium itu diumumkan oleh Pak Jokowi, isinya emas dan uranium. Tapi lebih kentalnya uranium sebenarnya. Karena harga uranium itu 1000 kali lipat dari harga emas. Nah, kalau uranium itu diakumulatif menjadi rupiah, ya, dengan 2 juta metrik ton, itu bisa menghidupi masyarakat dunia, sedunia ini selama 1000 tahun. 2 juta metrik ton loh, bukan 2 juta ton, 2 juta metrik ton. Ya, 1 metrik ton itu 1000. Wah, boy, udah mega billion, mega apa pun yang gue mikirnya kalau duit gitu. Ya. Itu gunung milik masyarakat Bima dari Kesultanan Bima dan Dompu. Ya. Masyarakat Dompu dan Bima, dan harus merasakan mereka. Jangan hasilnya diambil ya kan oleh pemerintah tapi masyarakatnya miskin. Gitu loh. Saya sebagai cucu sultan, ya, merasa miris kalau masyarakat saya, kalau kata orang Padang, tikui mati di lumbung, tikus mati di lumbung. Gitu loh. Ada lumbung padi tapi tikusnya mati. Ada tambang emas tapi warganya miskin. Bayangkan, satu kecamatan saja di HUU, ya, bisa menghidupi 1000 tahun, selama 1000 tahun orang masyarakat dunia. Tidak ada alasan masyarakat Bima dan Dompu untuk miskin. Dengan harta kekayaan yang diwarisi oleh leluhur saya, Sultan Bima. Gitu loh. Kenapa saya bilang leluhur saya? Karena verpondingnya sudah saya cek semua atas nama Raja Bima. Ya, semua verpondingnya, hampir separuh Pulau Sumbawa itu verpondingnya atas nama kakek buyut saya, Raja Bima. Saya sudah cek semua. Makanya saya berani berbicara. Gitu. Saya ini orang kaya, Pak, cucunya Sultan Bima. Gitu. Yang saya gaungkan sekarang ini bukan buat kepribadian saya, buat masyarakat saya, orang Bima dan Dompu. Gitu. Makanya saya teriak, orang Bima dan Dompu nggak boleh miskin, karena dia diwarisi oleh buyut saya sebagai Sultan Bima. Itu gunung-gunung, tanah-tanah yang berisi emas dan uranium. Itu baru satu kecamatan, Pak. Belum lagi di Sape, Lambu. Belum lagi di, wah, pokoknya udah banyak. Gitu. Jadi bukan menghayal saya. Ini cerita berdasarkan penelitian secara empirik. Gitu loh. Ada dasarnya saya berbicara. Dan tokoh-tokoh nasional, profesor ahli penelitian perut bumi itu sudah berbicara. Gitu loh.
Dan kita nggak bisa bercanda. Jokowi saja sudah berbicara. Jokowi sudah mengatakan ada 2 juta metrik ton emas dan uranium di Dompu. Bayangkan, di Bima ada 19 kecamatan. Di Dompu ada berapa kecamatan? Satu kecamatan saja bisa membiayai masyarakat dunia 1000 tahun. Bagaimana kalau kecamatan lainnya di dalam perut buminya? Isinya, wah gua nggak bisa mikir tuh. Hah? Jadi kalau masyarakat gua nih susah, miskin, orang Bima miskin, gua akan teriak. Gitu loh. Gua nggak terima karena masyarakat gue ini bisa miskin. Ya, perut bumi apa emasnya digali oleh orang, tapi masyarakatnya masih miskin di sekitarnya. Gua nggak terima gitu loh. Nah, gua sebagai anak cucunya Sultan berteriak, tolong sejahterakan rakyat saya. Tolong sejahterakan rakyat saya yang ada di Dompu dan Bima. Jangan sampai rakyat Bima melarat. Jangan sampai rakyat Dompu melarat. Hanya itu aja permintaan gue. Kalau gue udah kaya coy. Gue ngapain minta kekayaan buat orang Bima? Gue udah kaya, gue sendiri udah kaya. Ngapain gue minta buat orang? Gitu, ya. Jadi penjelasan gue tuh secara komprehensif. Ya, penjelasan gue secara komprehensif. Dan untuk masalah Gunung Parung, gue datanya ada semua lengkap. Lengkap sampai petaknya apa segala, respondingnya semua lengkap. Dan penetapan pengadilannya ada. Jadi gue kalau ngomong tuh nggak mau istilahnya asal-asalan, karena kita nih lidah yang dipakai, apalagi kami cucunya Sultan, lisan kami yang dipakai, syahadat kami yang dipakai. Nggak boleh kami itu berbohong. Saya belasan tahun loh di media sosial, ya. Saya belasan tahun di media sosial, Pak, tidak pernah ada kasus. Saya nggak pernah nipu orang. Belasan paling orang-orang ke akun fake doang yang menghina saya, yang meledek saya. Kalau saya ngomongnya frontal, gitu loh. Terserah saya, orang ini hal yang benar kok, gitu. Dan saya punya database, ya. Oke, Bang. Jadi untuk itu udah clear. Masalah gunung udah clear ya. Gunung 2 lo mau cerita nggak Gunung 2? Hah? Gue suka sama Gunung 2. Kenapa? Tiap pagi gue pasti nyusu di Gunung 2. Gue nyusunya pagi, siang, malam. Gue nggak mau nyusu dari kaleng, nyusu langsung yang dari Gunung 2. Gaya cincin. Abang sendiri dengan gaya cincin atau gaya dengan kata gunung? Gini loh. Kan gini, kita juga nggak bisa nyalain Bang Hotman. Bang Hotman ini kan dia lagi membranding diri dia biar dia laku sebagai pengacara gitu loh. Kalau dia nggak branding diri dia nggak bakal laku jadi pengacara gitu loh. Walaupun dia paksain, entah Lamborghini-nya kredit, ya kan, entah berliannya dia cicil kan gitu. Yang penting dia punya penampilan yang eksklusif, dipandang hebat gitu loh. Atau dia beli cash kan, itu mana tahu kan gitu. Artinya kita biarkan aja Bang Hotman begitu. Itu urusan pribadi dia. Dan sekarang gue saling saut-saut dengan Bang Hotman. Bukan gue mengejek dia, tapi gue lagi pegang kuasa. Ya inilah cara kami bekerja gitu. Gitu. Jadi bedanya Bang Hotman sama Bang Firdaus apa nih? Perbedaan dalam talentanya lah intinya. Kalau Bang Hotman ngomongnya kan masih ngaco masalah hukum, ya kan? Kalau debat sama gue pasti kalah kan gitu. Bedanya sama gue kalah pinter aja kalau masalah hukum, tapi kalau masalah brainwash apa segala, dia lebih lumayan lah, di bawah, di atas gue dikit gitu. Tapi kalau masalah otak, jagoan gue, pinteran gue kalau masalah hukum, bicara masalah hukum. Makanya gue minta sama TV, debat lah gue sama Hotman gitu loh. Kasih materi hukumnya apa gitu. Dia suruh debat sama gue gitu. Itu aja kalau menguji cara orang, ya, itu dengan cara itu. Adakan debat publik, ya, gue sama Hotman khusus kasih pertanyaan yang susah di bidang hukum, ya. Di situ bisa lihat kualitas gue sama Hotman. Makanya karena gue pernah dengar kata Rocky Gerung, otak Hotman Paris berliannya lebih berkilau daripada otaknya, kata si Rocky Gerung. Ya, jadi tetapi kita nggak boleh juga nyepelin Bang Hotman gitu loh. Kenapa? Karena terbukti di antara semua pengacara ini, di antara semua orang-orang yang ngata-ngatain termasuk Rocky Gerung, yang kaya Bang Hotman gitu loh. Jadi artinya kepintaran Bang Hotman itu tidak bisa diukur oleh orang. Apalagi orang bilang bodoh-bodoh, nggak boleh. Karena Hotman Paris secara de facto dan de jure dia udah kaya gitu loh. Dan pengacara yang menjadi barometer, ya, barometer pengacara-pengacara yang ingin sukses, ya Bang Hotman gitu. Jadi kalau ada Rocky Gerung bilang kalau dari segi keilmuan, ya, Rocky Gerung bilang berlian Hotman lebih berkilau daripada isi otaknya, Rocky Gerung nggak melihat pintarnya dari mana. Kalau Rocky Gerung kan hanya berani ngoceh doang, pintar ngoceh, ngerti nggak? Kalau Bang Hotman kan pintar nyari duit,
Tergantung, orang tinggal milih. Mau pinter kayak Rocky Gerung, hidupnya sederhana aja, nggak punya istri, atau milih mau seperti Bang Hotman, pinter banyak duit dan banyak dikelilingi cewek. Kan tinggal dua pilihan. Hah? Lo mau pilih Rocky Gerung, pinter tapi nggak punya istri, ya kan? Hartanya kalah dari Bang Hotman. Atau lo mau pilih Bang Hotman, ya kan? Yang kata Rocky Gerung masalah keilmuannya kurang, tetapi dia pinter nyari duit. Gitu loh. Kan pinter ini bisa dilihat dari segala hal. Kalau Rocky Gerung mengukur kualitas Bang Hotman lalu merendahkan Bang Hotman, nggak bisa juga. Buktinya Rocky Gerung nyari ceweknya susah. Sampai sekarang kalah sama Hotman Paris. Gitu loh. Lah ya, boleh bisa diakui sekarang secara de facto orang paling ganteng di dunia adalah Hotman Paris sekarang. Bener. Sekarang ini orang paling ganteng di dunia tuh Hotman Paris. Nggak ada yang lainnya. Mau hidungnya mancung kayak betet tetep kalah. Nah, Hotman Paris terbukti orang dia di setiap jalan cewek semua ngelilingin dia. Walaupun kata orang Hotman Paris nggak begitu ganteng, tapi menurut gue paling ganteng sedunia sekarang. Gue aja kalah. Kenapa? Terbukti Pak. Kita bicara realistis aja Pak. Hotman Paris dikelilingin cewek. Bicara kaya, Hotman Paris udah jelas. Tapi yang jelas semuanya ini masing-masing punya penilaian dari orang, dari masyarakat luas gitu loh. Paham nggak? Tapi kalau sananya Bang Hotman dibilang bodoh juga nggak. Tapi kalau kalah pinter sama gue bener, kalah pinter. Ya karena dari segi kekayaan gue juga kalah. Hotman Paris cuma gue mengadu kaya, gue juga gak kalah. Karena kekayaan seseorang bukan parameternya Lamborghini ya atau berlian, tapi diakumulasi asetnya berapa. Ya, ganteng, udah jelas. Gue kalah sama Bang Hotman karena beliau dikelilingi cewek banyak. Gue kalah. Asprinya. Kalau masalah ganteng ya kan. Tapi kalau masalah ilmu ya, makanya deh suruh debat gue sama Bang Hotman di TV. Kasih materi hukum. Gue ini sama dia. Gitu. Oke, terus langkah-langkah selanjutnya nih Bang, nabung aset gunung, tanah di Parung akan diapakan nih Bang? Ya kan apalagi banyak komentar soal sawah sepetak gimana Bang? Kalau sawah sepetak itu kan perkara yang sekarang lagi gue tanganin, masalah dia sama Iklim Hakim ya. Gue rasa kita nggak usah bahas itu terus karena kan sekarang ini kita lagi wawancara masalah gunung. Karena nggak enak juga gue nyindir Bang Hotman terus, nggak enak gue. Jadi kesampingin dulu lah masalah itu gitu loh. Yang penting orang udah tahu kan gitu. Kita bahas yang lain aja gitu. Karena urusan itu orang udah tahu kan. Sekarang yang lagi dikorek di Pengadilan Jakarta Utara masalah sawah sepetaknya Iklim Hakim. Gitu. Untuk saham Abang sendiri atau aset sendiri akan dikemanakan dan akan banyak untuk apa? Kalau aset yang gue punya ini kan sekarang gue bagi-bagiin ke orang. Kayak kemarin gue dapet rumah kan. Gue dapet rumah dari salah satu developer, gue menang perkara ya kan. Gue menang perkara dikasih berapa puluh rumah kan. Jadi gue pikir berapa puluh rumah itu buat apa gitu loh. Rumah gue ini udah 30 lebih. Jumlahnya udah 30 lebih. Jadi gue aja ngurus pusing gitu. Makanya gue bagi-bagiin sama karyawan gue. Satu. Dan bisa dilihat kok. Rumahnya bisa dilihat. Lagian rumahnya bukan boleh beli. Gue menang perkara dikasih. Gitu loh. Ada beberapa ruko dan rumah. Ya gue bagi-bagiin. Nah sama seperti Tanah Parung kemarin. Tanah Parung dapat ya gue bagi-bagiin. Gitu loh. Toh suratnya ada. Gue baginya juga bagiin pakai surat kok. Itu dokumen perdata yang bisa dituntut kalau gue bohong kan gitu. Jadi gue nggak pusing masalah-masalah begitu. Gitu. Untuk niat baik ke depannya itu bikin pesantren nggak Bang? Apa? Niat baik untuk membuat pesantren sendiri Bang. Gue lagi bikin pesantren Pak. Itu di tanah gue yang 3 hektar. Ya, lagi dibersihin. Rencananya, insya Allah setelah masalah gue selesai dengan Bang Hotman, gue akan bikin pelan-pelan pesantren buat yatim piatu. Kalau yatim piatu ini kan memang gue sekarang ini gue menjadi sekjen di salah satu yayasan. Ya, gue sekjen di salah satu yayasan yang isinya 400 lebih anak yatim. Waktu COVID-19, gue cari masker dan sabun itu mati-matian karena orang donatur yang ada di pesantren kita itu mundur. Karena mereka juga lagi terguncang ekonominya. Gua mati-matian nyari tuh buat sabun anak-anak yatim, buat makannya Indomie, telur. Gua keliling bantuin mereka. Tetapi karena ini gua join sama Pak Kiai, jadi gua mau buka sendiri gitu. Jadi gua mau buka sendiri, punya pesantren sendiri, namanya pesantren Al Firdaus. Kebetulan gua punya tanah di Cikupa, Tangerang, 3 hektar. Jadi rencana mau bikin pesantren dan tempat mereka mengaji sekalian cocok tanam gitu, berkebun dan lain-lainnya.
Jadi intinya adanya video banyak dengan banyak abang sunggal-sunggalan di medsos banyak. Bukan ada niat baik, memang gue dari dulu orangnya begitu, dari gue bujangan kan. Dari gue bujangan gue kan orang nggak sering begini ngasih itu. Jadi gue nggak apa, harta itu titipan Allah bukan punya gue. Cuma dititipin ke gue doang, gitu loh. Ngapain gue kuasain harta? Dapat duit banyak ya gue bagi-bagi ini kan lulu orang, gitu loh. Gue udah cukup hidup gue dengan keluarga kecil gue, punya istri yang cantik, anak gue yang cerdas, cucu gue yang ganteng-ganteng, gitu loh. Gue udah punya cucu yang ganteng-ganteng, lucu, imut-imut ya kan. Jadi gue nggak pusing, gitu. Jadi gue sekarang ini mikirnya ya udahlah, selesai masalah Hotman ini gue fokus ke pesantren, ya kan. Dan gue tetap bersidang melalui kantor hukum gue. Karena kan kalau pembekuan berita acara sumpah itu bukan berarti gue tidak jadi pengacara. Kantor hukum gue masih buka kan gitu. Masih banyak klien-klien gue yang berdatangan. Buktinya hari ini ada 4 klien gue yang mau ketemu gue, tapi gue cancel semua calon klien. Jadi yang namanya firma hukum atau law firm itu nggak ngaruh dengan pencabutan berita acara sumpah. Karena kita punya kantor hukum udah terpercaya. Dan banyak orang datang dan kita sering menang gitu loh. Jadi nggak perlu juga berita acara sumpah, karena gue juga kan nggak jarang sidang. Gue sidangnya tempo-tempo kalau mau narsis doang. jadi bagi gue nggak perlu juga gue berita acara sumpah gitu. Tetapi kalau prosesnya benar ya, kalau prosesnya nggak benar gue gugat kan gitu. Tapi intinya abang ada hikmah ya banyak dengan pergantian tahun di 2020 ini bang, dengan abang banyak sedikit viral ya kan yang terjadi. Ya, dengan hikmah-hikmah yang terjadi saat ini, gue nganggapnya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ini sedang menegur kita semua, gitu loh. Karena kita ini kan nggak usah munafik lah, di Indonesia ini banyak yang teriak kok karena tidak mendapatkan keadilan di persidangan, gitu loh. Mungkin ini salah satu hikmahnya dengan gue menaiki meja yang tidak sengaja, gitu loh. Karena ingin melindungi hak-hak hukum klien gue, uang yang lagi itu dikepung oleh jaksa dan pegawai pengadilan. Ya akhirnya jadi viral, kan gitu. Jadi kita ambil itibar aja. Mungkin karena Allah ingin menegur kita semua orang Indonesia melalui gue cucunya Sultan. Tuh, tegur Firdaus bahwa hukum di Indonesia itu wajahnya seperti ini. Banyak ketidakadilan. Contohnya Nikita Mirjani, ya kan? Mik pengadilan diambil, dilempar ke hakim. Lalu stiker yang ada di kaca hakim dirobek, dibuang ke muka jaksa. Kan itu juga contempt of court. Lalu ada lagi Alek Papariko yang ribut sampai telanjang di depan hakim karena tidak puas dengan putusan hakim. Kan itu contempt of court. Sidang sedang berjalan. Ada lagi seorang terdakwa yang loncat ke meja hakim, mau nonjok hakim, mau nyekek hakim. Contempt of court juga kan. Ada juga seorang pengacara yang nyabet muka hakim pakai gesper. Itu contempt of court juga. Ada juga orang yang bawa celurit dan pedang datang ke hakim mau mengintervensi hakim karena putusan tidak adil di daerah Jawa Timur kalau nggak salah. Itu contempt of court juga dan itu tidak pernah diperiksa contempt of court-nya. Tapi kenapa giliran gue cepet banget baru 2 hari langsung dicopot, gitu loh. Dan Kongres Advokat Indonesia juga mencopot gue di saat liburan kan gitu. Tapi nggak ada masalah lah. Biar gimana pun ini ambil hikmahnya semua. Gue juga nggak mau merasa egois ya, karena biar gimana pun kita semua ini kan keluarga besar Indonesia ya, yang harus benar menjaga juga marwah daripada penegakan hukum Indonesia. Kemarin juga dengan adanya begitu ya, gue udah minta maaf dengan Mahkamah Agung ya, dengan Kejaksaan, dengan Kongres Advokat Indonesia sebagai organisasi advokat gue udah mengirim surat. Gue juga sudah mengirim surat keberatan kepada Pengadilan Tinggi Banten. Dan Senin ini juga gue akan mengajukan surat permohonan maaf gue secara eksklusif ke ke Mahkamah Agung ya di Jakarta Pusat. Insya Allah gue akan datang hari Senin sore lah gitu. Atau gue ke Pengadilan Jakarta Utara dulu untuk memberikan surat permohonan maaf gue kepada Ketua Pengadilan Jakarta Utara gitu. Jadi nanti gue atur dulu waktunya. Yang jelas Senin itu kegiatan gue mengajukan surat permohonan maaf kepada institusi negara. Gue juga nggak boleh menjatuhkan harga diri mereka, dan siapapun tidak membenarkan kita ini mengintervensi hakim, siapapun termasuk gue gitu loh. Jadi seperti tindakan Bang Rasman teriak-teriak itu, gue juga tidak menyalahkan ya, karena beliau merasa tidak adil dengan proses peradilan yang dipimpin oleh Ibu Sofia Marbun. Jadi ini mudah-mudahan menjadi itibar semua lah. Mudah-mudahan Bu Sofia bisa memperbaiki dirinya sebagai hakim yang memang
memimpin itu dianggap arogan ya, dianggap tidak adil. Jadi besok bisa mengevaluasi diri. Bang Rasman juga jangan lagi teriak-teriak lah di situ di pengadilan kan. Saya juga tidak membenarkan hal seperti itu gitu loh. Karena apa? Hal seperti itu juga nggak boleh gitu, karena ya kita kan ada caranya. Kalau memang kita keberatan pada hakim, gue biasanya ngajukan surat ke ketua pengadilan. Nggak perlu kita teriak-teriak gitu loh. Jadi gue juga tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Bang Rasman sebenarnya, tapi karena beliau itu klien gue, jadi ya gue tetap membackup beliau secara moral gitu. Seperti itu. Ya.